Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Pada kesempatan ini kita mau membahas tentang kalimat Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim. Dalam surat Taubah ayat ke-30 disebutkan kalimatnya, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, yaitu ada kalimat Uzairun ibnullah ada alifnya. Uzairun ibnullah ada alifnya. Wa qalatil nasara al-masih ibnullah, sama ada alif sebelum ba. Dalam kaidah yaitu suatu penulisan bahwa setiap kalimat ibnun yang setelahnya itu adalah ayah asli, maka sebelum lafal ibnun, sebelum baknya lafal ibnun itu tidak boleh ada alifnya. Contohnya Muhammadu bnu Abdillah, bacanya Muhammadu bnu Abdillah, alif tidak ada setelah, alif tidak disebutkan sebelum ba. Tidak ada sebelum ba, tidak ada. Muhammad ibnu Abdillah, tulisannya tetap tidak ada alifnya karena Abdullah adalah benar-benar ayah kandung dari dari Muhammad. Ini adalah secara kaidahnya. Nah, kemudian dalam Quran disebutkan bahwa Allah dawuh wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, ini ternyata ada alifnya sebelum lafal ibnun. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak ridho. Allah tidak ridho kalau ada anak dinisbatkan kepada Allah. Tidak ridho. Atau Allah mempunyai anak, tidak mungkin, karena Allah dawuh lam yalid. Dalam Quran ada kata-kata lam yalid, Allah tidak melahirkan, sehingga tidak mungkin menjadi ayah. Kan kaya ngoten, wong lam yalid. Sehingga dalam Quran orang Yahudi pun mengatakan wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, ada alifnya sebelum ba, bukan wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Beda nggih? Uzairun ibnullah berarti ada alifnya sebelum ba. Kalau Uzairu ibnullah berarti tidak ada alif sebelum ba. Nah, ini ada perbedaan makna di sini. Karena lafal Uzairun ibnullah itu maknanya adalah bahwa Allah tidak akan mungkin punya anak namanya Uzair, tidak. Nah, tapi yang dimaksud dalam Quran surat At-Taubah ayat 30, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, adalah bahwa orang Yahudi itu menisbatkan anak kepada Allah. Beda nggih? Menisbatkan anak kepada Gusti Allah. Ini beda dengan Allah mempunyai anak. Karena Allah dawuh lam yalid, Allah tidak akan mungkin melahirkan. Kan kaya ngoten. Sehingga secara kaidah tulisan serta dawuh Quran tidak ada pertentangan. Karena kalau pertentangan, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sehingga dalam maksud dari ayat wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah ada alif sebelum ba-nya, ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi itu menisbatkan anak berupa siapa? Yaitu Uzair, dinisbatkan kepada Gusti Allah. Itu pun Allah tidak ridho. Nah, bukan kok maksudnya adalah Allah mempunyai anak namanya Uzair, tidak. Tapi Uzair dinisbatkan anak kepada Gusti Allah. Begitu juga orang-orang Nasrani. Orang Nasrani berkata, wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Itu juga sama, kaidahnya sama. Rupanya yaitu Masih Isa dinisbatkan anak kepada Gusti Allah. Bukan kok Allah mempunyai anak namanya Isa, tidak.
Karena ada alif sebelum apa? Nun. Nah, sebelum ba, maaf, itu ibn nun. Itu secara faedahnya banget. Niki menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak bertentangan antara yang ayat satu dengan ayat yang lain berupa apa? Wa qala qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Allah tidak akan mungkin mempunyai putra, tidak akan mungkin melahirkan. Sehingga kemungkinan paling pokok adalah ada seseorang menisbatkan anak kepada Gusti Allah. Sehingga kalimatnya pun waqalatil yahudu Uzairun ibnullah, tidak mengatakan waqalatil yahudu Uzairu ibnullah, waqalatil nasara al-masih ibnullah, tidak mengatakan waqalatin nasara al-masih ibnullah, ya. Ada apa? Ada alifnya sebelum ba. Lihat di surat At-Taubah ayat 30. Allah dawuh apa? Seperti itu. Makanya Allah setelah itu mengatakan bagaimana? Allah Ta'ala dawuh, zalika qauluhum bi afwahihim. Itu adalah ucapan mereka dengan cangkemnya atau dengan mulutnya mereka, seperti itu. Ini yang pembahasan sedikit tentang ayat agar sesuai gimana mencocokkan ayat Allah Subhanahu wa taala dengan kaidah-kaidah yang sudah ada. Benar-benar bahwa Al-Qur'an itu berupa ilmiah, tidak bertentangan dengan ilmiah. Qul huwallahu ahad disebutkan yaitu Allah tidak mempunyai anak, paling pokok adalah orang-orang itu menisbatkan anak kepada Gusti Allah. Itu pun Allah gak ridho, karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga seperti itu. Mal'unun man intasaba ila ghadabihi, termasuk dilaknati yaitu orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya. Sehingga pada waktu sebelumnya adalah contohnya adalah Zaid bin Harithah, itu disebut adalah Zaid bin Muhammad. Kemudian turun ayat yang menunjukkan bahwa orang harus nisbat kepada ayahnya, sehingga Zaid bin Harithah anak angkatnya Rasulullah SAW ini dikembalikan nisbatnya kepada ayah kandung berupa Zaid bin Al-Harithah. Ini yang dapat saya ucapkan untuk hari ini. Alhamdulillah, semoga mendapatkan tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.